Nurul Ismani, Nurani, ya, termasuk Huruf Sultani nanti di situ kan konteksnya kepada jasa jual gitu nanti. Itu kan iya masih produk dunia kan, yang nempelnya itu di produk dunia. Jadi untuk ininya itu waspadainya itu terhadap apa namanya nafsu dengan terus sih memang kalau di benda dia ada pendampingan guru ruhani di situ. Ada stage-nya, ada tingkat-tingkatannya, ada tahap-tahapan. Tapi emang perlu jadi harus waspadai tidak salahnya dalam bertorika tentang masalah ilmunya ini, ilmu dasarnya itu. Jadi menjadi tanggung jawab gitu. Ini memang stage atau tahapan-tahapan bertorikoh yang luar biasa kompleks lah taruhlah gitu kan. Tanpa didasari dengan ilmu syariat yang kuat memang. Soalnya pribadi sendiri gitu kan, taruhlah enggak kehabisan minimal di Buddha, di Indonesia segala macam kan tentang masalah ilmu tauhid, tasawuf segala macam disuguhkan dengan thariqah ini emang untuk menyambungkannya itu butuh waktu terus istiqomah. Emang harus ada pendampingan guru, apalagi orang-orang yang tidak ada dasar. Misalnya kiai itu tidak sama paling kita gitu. Ya seperti ini aja. Kalau kita sholat, ketika ada najis di badan, kira-kira sah nggak sholatnya? Kenapa? Ada najis. Diterima sama Allah. Ya kan nggak sah, udah jelas nggak sah. Nggak sah tuh nggak diterima. Nggak sah. Terus, misalkan kalau ada najis di batin kita, sah nggak sholatnya? Ada najis di batin, di kolbu masih ada najis misalkan, sah nggak sholatnya? Kalau memang tadi nggak ada najis dohir sah, bersih tempat bersih, sah kan? Kecuali memang ada najis nggak sah. Kenapa najis dohir? Sekarang najis batin apa di kolbu? Kita sholat sah. Tapi kalau masih ada najis batin belum diterima sama Allah. Itu bedanya. Ari sah hukum dohir. Kalau sah hukum dohir, diterima enggaknya tengok batin kita. Kalau batin kita masih ada najis, apa najisnya? Suzon sama orang, musaka sama orang, hasud sama orang, dengki sama orang, masih benci sama orang, berarti berhenti misalkan. Najis semuanya. Kita sholat nggak diterima, sah. Dapat apa? Dapat, nggak usah khawatir, dapat pahala. Apa yang diamalkan secara dohir dapat pahala, nggak usah khawatir. Tapi diterima belum tentu. Kenapa? Kan najis tadi juga. Itu bukannya thariqah. Kalau kita nggak berthariqah, siapa yang membersihkan hati kita? Cuma cukup dengan syariat nggak bisa. Katanya sudah suci dohir batin tuh. Cuma dohir saja bisa syariat, batinnya nggak bisa. Nggak bisa. Sayang masyarakat kalau gitu. Sayang masyarakat. Sebersih apapun pakaian, bersih, tapi kalau kotor, najis berarti. Ya, kalau ada thariqah gimana? Thariqah ilmu batin kan thariqah aja. Ilmu dohir ada pikir syariat ini, ilmu batinnya thariqah. Berarti kalau suci dohir batin baru berjalan benar, baru sah dan baru terima. Adapun pahala gimana ikhlas dan khusyuknya nanti. Yang penting terima dulu lah sekarang mah. Ini terima enggak? Ukuran ikhlas yang diterima juga enggak? Bagaimana bisa mengukur ikhlas dengan khusyuknya? Ada orang gimana sholat khusyuk? Nggak pernah diberkata gimana batin bersih menghadap Allah gitu. Ya ada orang berkata gitu. Sekarang orang mengukur gimana supaya khusyuk, gimana supaya ikhlas. Bersihkan dulu batinnya, berthariqah dulu, baru tidak datang
Orang sekarang merasa emang belum bisa khusyuk. Gimana sholatnya masih begini, gimana bertoriko itu yang salah. Toriko itu obat. Toriko itu cara penyucian batin. Contoh, kalau kita makan ada bau-bau, khusyuk nggak kira-kira? Kenapa? Bau. Kita sholat bagaimana khusyuk? Najis di sini masih ada, benci masih ada, sama orang masih benci, gimana? Itu toriko menghilangkan bencian dalam jiwa takwa. Sujon sama orang, berusaha sama orang, itu toriko pelajaran gitu. Baru bersih, bau tadi itu najis itu bau bersih, baru khusyuk. Orang sekarang syariat ujung-ujung khusyuk, sedangkan toriko itu tinggal nggak bisa, syariat nggak bisa. Makanya dia kayak mengeluh, saya mah nggak bisa sholat khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Najisnya masih disimpan. Wong torikonya enggak, penyuciannya tathir lupus itu enggak dia. Tohir lupus jiwanya nggak disucikan, gimana? Orang sekarang aja semua aja. Saya sholat biar khusyuk. Bertoriko enggak. Dia bagaimana aturan khusyuk? Ya cuma cepat syariat saja. Sebatas sah diterima nggak paham. Itu bukan toriko. Itu ajaran toriko. Itu penyucian ini nggak apa-apa penyucian ini. Biar diterima sholat, jasa diterima sama Allah. Biar khusyuk, nanti khusyuk kan setelah selesai ini kan khusyuk. Orang syariat ujung-ujung kayak khusyuk. Orang syariat ujung-ujung ingin khusyuk. Sama dengan tadi mau makan bau masih ada, nggak khusyuk. Ini tai ayam semua, tai kotok, tai sampai timun dimakan kita. Bagaimana mau khusyuk? Di sini masih ada najis, tai kotok, tai ayam semua banyak. Jadi polanya sholat ingin khusyuk bertoriko. Jadi ada orang khusyuk sholat bertoriko enggak, itu dibuat-buat khusyuknya gitu aja. Oh najisnya masih ada di sini. Itu niat banyak. Kenapa sholat bertoriko wajib berarti kalau gitu? Ya wajib untuk menyucikan kolbu. Berarti mandi wajib untuk menyucikan dohir. Toriko wajib untuk menyucikan batin. Berarti wajib bukan sunnah kalau gitu. Bukan sunnah toriko itu wajib. Kita bersihkan najis nempel di badan wajib kan biar apa? Biar suci. Sekarang kita punya najis kolbu, najis batin, najis ketuhanan, ya harus dicucikan. Sekarang gini, kita cek aja, ya tuh. Ini yang gerakan tangan siapa ini? Yang gerakan tangan siapa? Nih, yang gerakan tangan sama siapa? Siapa? Hah? Kita. Iya. Kita digerakkan sama Allah. Alhamdulillah nih. Digerakkan sama Tuhan. Nah berarti kita sholat, ya kan? Ruku, sujud, berdiri, sujud lagi. Kita mau ibadah ke Allah kan? Menghadap Allah. Allahnya di mana cuma? Itu dulu. Allahnya di mana? Di kolbu. Allahnya di mana? Di hati. Di hati. Itu kekotoran hati kita. Gini. Ulang lagi. Biar gampang jawabnya nanti. Ini digerakkan ke kuah kan? Kita duduk, ruku, bersujud, sholat namanya. Allahnya di mana? Kan lagi menggerakkan kita, gitu jawabnya. Gitu. Ya tadi kan sepakat tadi. Yang menggerakkan alam dunia ini siapa? Kita ruku, sujud, berdiri, sampai assalamualaikum, sholat, ibadah ke Allah. Kita ibadah ke Allah, betul? Allahnya di mana? Coba di mana Allahnya? Kan lagi menggerakkan kita. Sudah itu rasakan kita itu, bisa nggak hadir dengan tangan ini merasakan hadirnya Tuhan? Ini bukan ke atas nyembah. Nah kalau lihat tadi kau gimana nanti? Selama ini kemana nyembah Allah? Kalau kita di syariat kekosongan nanti malah kebendaan nyembah. Apa kebendaan? Membayarkan Allah di atas. Nanti benda yang di atas itu. Maka anaknya sekarang, ini tinggalkan sama siapa? Ini. Ini sama siapa gerakannya? Kalau ini sama ruh. Sama. Orang mati bergerak nggak?
Enggak. Betul. Nggak bergerak kan? Enggak. Kenapa? Hanya ada ruh. Nah, ini gerak tangan sama saya berarti. Ruh. Berarti yang harus merasakan kehadiran menggerakkan Tuhan itu siapa? Bukan jasad kan? Yang dalam, yang batin. Yang pulang ke Allah, yang dohir yang batin. Batin. Yang batin. Yang jasad jadi tanah habis dimakan ulat. Yang ruh Kembali ke kembali ke Tuhan. Nah sekarang orang yang dalam yang dipelajari. Orang pelajari dohir. Cara wudhu kan bagian dohir, cara wudhu, cara sholat. Nah, yang batin yang bagian toriko, bagian ruh dan toriko. Jadi kita ini jasa dapat ruh kita ini. Kita ini jasa dapat ruh. Manusia ini jasa dapat ruh. dua-duanya. Dua-duanya. Ruh. Jadi kuburannya jasa dapat ruh. Oh, jasad dikubur. Yang dikubur tanah jasad. Jasad. Nah, yang ditanya di kubur itu nanti jasa dapat ruh. Ruh. Kalau jasa ditanya bagaimana kalau makan buaya? Kata malaikat atau malaikat ya Allah ini enggak. Jadi kenapa enggak ada Dia jasanya? dimakan buaya ya. Berarti ruh. Berarti kita ini siapa? Ruh. Diwadahi jasad. Makanya jasad itu pulang kepada dia asal dari tanah, dari angin, dari api habis dia. Nah kita ini kembali ke Allah. Orang sekarang jarang pelajari itu gimana. Sedangkan tarekat itu kan membahas loh. Jasad membahas fikih, qalbu membahas tauhid, ruh bahasanya tarekat. Berarti kan wajib belajar tarekat. Betul sunat wajib. Orang sering kalau orang meninggal tuh inillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan? Telah pulang ke rahmat Allah, telah pulang ke rahmat Allah, telah pulang ke rahmat Allah. Ya di rumah siapa masih ada belum pulang? Jasad. Si bapak pulang ke rahmat Allah kan gitu. Yang pulang siapa? Si bapak pulang. Yang di rumah jasad si bapak pulang, jasadnya yang pulang. Si bapak pulang yang pulang. Tapi dimasukkan lagi hidup lagi. Itu si bapak pulang lagi karena ada ruhnya. Gitu. Jadi nyembah kita ini banyak salah kalau bertoriko, kalau belajar gitu maksudnya. Berarti bukan penting mau wajib. Besok itu toriko kan memperjalankan ruh kepada Allah, mengetahui ketuhanan. Dia melampaui daripada fikir tauhid. Langsung toriko. Tapi tidak meninggalkan mau belajar semuanya baru tasawuf namanya. Ilmu kan ada 3, ilmu dohir, ilmu qalbu, ilmu ruh. Ilmu dohir jasad, ilmu qalbu tauhid, ilmu ruh thariqah gitu. Wajib pelajari semuanya. Kalau ilmu jasad aja, wah bahaya. Nanti belajar qalbu, nggak belajar tauhid bahaya. Cuma sebatas qalbu, lah ruh itu gimana? Yang akan pulang ke Allah nanti ruh. Thariqah pada ninggalkan sekarang. Jadi wajib tarekat. Kalau bingung tanya sama Alan. Aku udah talkin juga. Lagi belajar Siapa juga. tahu besok Lagi tahu belajar. sini ngikut sekali-kali. Ya, ikut aja. Ilmu Kalau Allah luas. bertarekat itu tanpa gurunya bisa Bahaya. bahaya. Ya nanti sanadnya kemana sanadnya? Iya, sanad Sanadnya tidak kemana ada. coba? Sanadnya ke YouTube. Bahaya. Ada sih main sama sarjan terus. Ya, Kalau sama sarjan itu kan ini. Harus ada gurunya. Terang-terangan, yo, buka ini bahasa lama. Jangan yang itu, cari yang lain. Buka gitu. kita untuk menyelesaikan masyarakat itu apa ya? Perlu nah, sendiri sini dulu ada sini disesatkan semua orang-orang itu. Dianggap sesat. Ini sesat. Dianggap sesat. Tapi sekarang orang banyak malah ikut. Karena paham. Udah ngerti oke ini tujuan si A gitu. Orang yang ada di sini ngejelaskan benar. Susah. Di luar kalau terjadi. Gua katanya kalau bertoriko sholat nggak sah. Siapa yang bilang nggak sah?
Sholat itu sah, nggak terima baru pas. Beda kan sah nggak terima. Kalau kita ada najis dohir, sah nggak? Enggak. Kenapa? Ada najis. Ada najis. Diterima sama Allah, tengok dulu. Suci nggak kalbunya dari najis? Itu maksudnya. Kalau kalbu ada suci diterima, kalau nggak sah, hanya sah, diterima sama Allah. Kenapa? Memang keterangannya gitu. Harus suci, dohir, batin, kan gitu. Orang tahu semua kok. Kalau sholat itu katanya, kata ulama, kata Rasul, harus suci, dohir. Nah itu udah jelas. Suci dohir untuk sah, fikih. Suci batin untuk harus diterima. Karena dari masyarakat itu bukan gitu. Bukan nggak sah, nggak diterima. Beda kalau sah kan asal suci dohir sah. Rokaatnya 2 rokaat, kalau subuh 4 rokaat, kalau dohir kan sah namanya. Salam sudah sah, diterima sama Tuhan. Bingung orang Jawa nggak tahu. Nah ini karena anak haji. Kalau yang terima sucikan dulu kalau punya, bukan suci dohir aja. Tadi sholat duhur diterima sama Allah. Jawab dengan kita. Saya tadi tidak ada jelek sama orang. Saya tadi tidak ada najis di sini. Diterima udah, alhamdulillah. Di sini masih ganjel karena benci dulu sama seorang, belum kita maafkan. Itu najis. Gimana mau diterima sama Allah? Bisa jawab sekarang. Jadi Ustaz maaf nih kalau orang yang belum memahami ke situ yang ngomong yang hatinya kak iri dengki sio-sio ya kan? Nggak sia-sia, tetap ada pahala kan? Salah tetap ya. Jelasin tadi juga tadi. Iya. Sah sholat. loh. Nggak ada yang rugi, amalan baik kan yang rugi. Cuma nggak diterima sih itu. Itu ya. Malaikat kan tuh malaikat ngitungnya bukan kau, bukan Allah utusannya. Utusannya Allah. Malaikat nggak paham kalau buahnya apa. Ustaz harus buka nih tiap malam Jumat di Wargo tuh. Ke sini lah. Ya, kapan? Besok lah nunggu Adinda nih udah resmi jadi di IPA. Bisa ikut ya. Nebeng. Kakak ipatnya nebeng lagi. Tos dulu. Apa ya Pak? Iya, seperti itu. Tapi terkadang dosa lisan yang susah. Itu najis, makanya. Kita misalnya kan ditanya tentang masa lalu, kalau kita sebutkan jadi gibah. Kalau kita tambah-tambahin kan jadi fitnah. Iya. Iya, Kalau kita tidak dijawab nanti dibilang sombong. Kembali lagi kan. Nah, itu makanya. Coba kalau ada pembersihnya, gimana membersihkannya? Gimana bersihnya kayak gitu? Itulah toriko. Toriko tadi. Istighfar, sholawat, makanya istighfar dalam toriko sampai dijelasin. Sholawat dan toriko sudah. Baik dalam toriko. Berarti kalau kita ditanya nanti kita istighfar ya astagfirullah gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang nyuci baju cukup pakai air udah, nggak bisa. Nggak bisa. Ada aturannya. Ada aturan. Emang cukup nyuci baju kan perlu air dah? Nggak bisa. Ada aturannya, ada sabunnya, ada airnya berapa kali ganti. Kalau pakai mesin cuci kan begitu ada aturan sendiri. Ya, Berapa cuci. putarannya? Ada aturannya cici. Nah itulah toriko. Aturan beristighfar ada aturannya sekian ratus. Salawat sekian ratus, istighfar 100, salawat 100. Itulah toriko, ukuran untuk menghapus dosa tuh pagi sore bukan wasilah. Kenapa pagi sore? Ya kan diantar Lagi. amal kita kan sore, pagi-pagi itu ditulis malaikat sore diantar. Nah kita lagi zikir lagi apa? Lagi zikir apa? Ya Allah, lagi membersihkan jiwanya, bagus kan? Tuh. Nah kalau kita nggak ada zikiran itu cukup sholat nggak bisa. Belum sunnah wal jamaah CKAG. Hanya Islam tadi dibuskan. Hanya Islam tapi belum sunnah wal jamaah. Tidak akan selamat dia. Bedakan Islam, dalam Islam ada sunnah wal jamaah. Dan kata Rasul umatku terbagi itu 3. Yang satu selamat siapa? Sunnah wal jamaah. Bukan sunnah Rasul, bukan. Bukan sunnah wal jamaah, bukan. Belum tentu sunnah wal jamaah. Ya, itu Islam teh. Sebut teh, udkhulu fis silmi kafah. Udkhulu amar aja. Para udkhulu Rasul. Gina keislaman teh kapan? Belajar ilmu dohir, belajar ilmu qalbu, belajar ilmu batin. Ilmu ruh maksudnya. Jangan dohir aja belajar. Ini kan kebanyakan dulu kan ilmu silamnya dilakukan. Ilmu debusnya dilakukan. Nah, ilmu batinnya makanya kebatinan itu bukan ilmu batin. Itu ini keselamatan kita.
orang berkata sah sholat, dapat apa? Dapat, semua amal dapat. Mau dicatat sama malaikat, sholat sekian, udah di masjid udah masukin, udah diterima sama Allah. Belum tentu, Allah rekodnya enggak. Kalau kita sedih sholat sah, kenapa? Bersih, diterima sholat Tuhan. Bila bingung dia jawabnya, ya Allah alam, itu yang nggak ngaji. Kalau ngaji, insya Allah terima. Kenapa? Maksudnya nggak ada najis di dalam sini kok. Tinggal bagaimana khusyuk dan ikhlas saja. Itu jawabannya. Tadi contoh terima sama Tuhan, jawab aja. Masih ada istighfar ke Allah lagi jelas. Saya cuma ngebebasin sholat aja. Sementara di sini masih ada ganjalan sama orang benci. Gara-gara batas belum selesai di sini ganjalan terus. Najis di luar terus gimana? Gara putus cinta di sini ganjalan terus najis. Oh, dicomblangin. Dicomblangin. Jumlahnya harus ustaz. Ya, nah, Cici mau ditanya. Ada yang tanya. Nah, kumpul di sini apa? Mumpung nggak ada yang lain. Apa lagi kesini? Yang jelas maafin orang yang udah salah sama kita, dia maafin gitu. Dapat ilmunya. Bismillah. Ikut toriko, masanya siapa? Ikut toriko aja. Kalau untuk ahwat ada juga nanti. Hah? Pembimbingnya juga ya, gurunya Langsung sini. sini aja. Orang rumah tuh Umi tuh udah talkin juga. akan nebeng. Jadi Ya, banyak harus, lagi harus, di harus belajar agama. Iya. Kalau udah ikut tadi kan nggak dengar kata Ustaz yang disampaikan Ustaz tadi. Iya kan? Masa nggak ikut kan harus Tadi ikut. kan Harus ikut. Gimana nggak boleh kalau ikut nggak ya didampingi. itu maksudnya. Kalau sempat tadi aku nggak pergi ke sini kan rugi. Nanti bicara apa lah ini tarikat-tarikat. Tarikat. Biasanya tahu Dia tuh ngamalin Al-Fatih juga setiap sholat waktu. Mau nambah lagi, minta nambah. Yes. Nambah itu base di komah dulu 12 dulu. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita. Kalau nambah berarti ke sini. Jadi kalau intinya kita sholat tuh hilangkan rasa dengki Pak. Najis. Najis. Najisnya jangan jelek apa? masuk hati. Ya jangan jelek seuzon, buruk sangka. Banyak kan? Mm-mm. Tidak puas dengan hidup. Misalkan susah terus itu najis itu. Orang nyakiti kita dilupakan juga. Iya nggak dimaafin kan nggak Dimaafin. Iya. Ini ngopin aja. Buat apa lagi? Yang lalu. Kalau Sekarang hutangnya tidak dibayar-bayar, Nah itu semuanya. Udah ditagih, udah itu udah dibayar-bayar. maafin aja. Ya saya pinjam dulu itu. astagfirullah. Kan gerutu jadinya. Kalau si Anu wajar gerut tuh. Nanti setiap ditagih nggak ada duit katanya Ustaz. Hah? Ditagih nggak ada duit katanya. Ayo biarin aja. Biar nggak ada duit beneran. Astagfirullah. Jadi tarikah itu membimbing kita ke arah muraqabah. Ada kedekatan dengan Allah. Kenapa Allah terdekat? Loh kita malah nggak paham. Coba jawabnya gimana? Karena Allah terdekat, bahkan yang menggerakkan kita kan Gusti Allah. Tapi kenapa kita nggak paham? Ini kan tangan. Coba pandang, coba gini, tangannya gini semua coba. Dekat kan? Dekat. Coba deketan lagi. Dekat kan? Dekat ke mata. Nampak nggak? Nggak nampak. Kenapa? Saking dekatnya. Ini. Kalau jauh, nampak tangan. Iya. Coba gini kan terus. Kita bolotot gini terus. Iya. Nampak nggak ada. Contoh aja yang mudah aja itu. Disitulah kita menggali masalah untuk mengembalikan sadar kita kepada Allah. Sadaran. Iya. Sehingga orang pun bisa jauh, ya bisa jauh. Dia mau dia gelap, dia jadi gila gelap.
Mana gak ada tangan, benar tangan nempel di matanya itu. Nggak ada tangan, tadi mah ada, masih jauh. Jadi udah deket, nah, karena deket, saking deketnya itu. Cuman jangan dibayangin Allah menggerakkan kita seperti wayang, jangan. Ada sifat Allah yang menggerakkannya. Itulah kuasanya Allah, itulah kudrahnya Allah. Itulah kuasanya Allah. Itulah kuasanya. Sebut kudrat iradatnya Allah. Jangan dibayangin Allah megang kita dengan apa, kan gitu. Bertanya lagi kan kita bertanya lagi. Katanya Allah menggerakkan kita, menggerakkan pakai apa? Coba jawabnya apa? Dengan kekuasaan dan iradanya Allah. Kudrat iradatnya Allah. Dengan kuat dan kehendaknya bergeraklah manusia gitu. Maka qadirun muridan itu diberikan ke kita, bergeraklah kita. Kudrat Allah nyambung set, kudrat muridan ada di kita. Itulah ma'nawiyah namanya. Itulah fotokopi. Kalau ma'ani ya kudrat, iradat. Kalau ma'nawiyah ya qadirun muridan. Itu fotokopi, sebut ma'nawiyah. Kalau kemudian mudah seperti itu. Ini kan asli. Fotokopi sama tapi beda kan. Kudrat Allah yang sama dengan yang asli. Allah kalam, kita juga kalam. Dia nggak samakan kalam ini kalam Tuhan, nggak, jangan. Allah dijawab lagi, laisa kami saya tidak sama dengan makhluk. Contoh, ini bikin sama siapa? Sama nggak manusia dengan ini? Nah gitu. Tuhan nggak sama dengan kita. Kan jadi kabelit ya. Ya mas, kabelit. Mas mau kabelit? Kabelit itu apa ya? Hah? Kabelit, bisa kabelit. Bisa. Bingung. Gitu. Ya mungkin belum Memang harus bingung aja. masih Nanti mungkin makin karena lama ada paham, bilang-ulang makin paham. Iya. Tanda ngaji bingung. Karena mungkin belum aktif ikut pengajian gitu. Jadi mungkin Ujung-ujung langsung ke atas pengajiannya. Ujung ke mungkin ya terus. gitu. Memang awal dini marifat itu awal agama marifat kau, bukan sholat. Mas, dia tadi kubur apa yang pertanyaan di kubur apa? Bukan. Nah itu, kenapa sholat dulu? Tuhan dulu pelajari. Kalau hari ini bisa jawab, besok bisa jawab. Kalau hari ini nggak bisa jawab, siapa Tuhanmu? Ya Allah katanya. Sampai dengan gini. Kamu belajar besok ujian apa? IPS. Betul. IPS itu apa? Ilmu pengetahuan sosial misalkan. Belajar? Enggak. Ya gimana bisa ngisi besok hari Senin? Siapa Tuhanmu? Ya Allah, siapa cipta? Belajar? Enggak. Gimana mau jawab? Siapa Tuhanmu misalkan? Tuhan. Allah. Betul. Pernah belajar enggak? Gimana besok gue bisa jawab? Sama dengan besok ujian IPS, IPA lah, ilmu dan alam. Belajar? Enggak. Bagaimana bisa ngisi? Memang harus ke atas dulu. Awal ini marifat. Awal agama itu marifat adalah Allah. Marifatnya ngerti, paham. Sampai mendalam, sampai berjalan menujunya gitu. Nah nanti udah kiamat baru datang dalil. Awal luma yuhassabu fil akhirah sholat. Awal perkara yang ditanya di akhirat sholat. Bukan dikubur, nanti di akhirat sholat mah. Kalau dikubur bisa jawab Allah itu Tuhanku terus sampai ke dalamnya paham. Ya nanti kan selesai. Sekarang bisa jawab, besok aman gitu. Kalau dikubur nggak bisa jawab, aduh nanti gimana? Tuhan aja yang kita sembah nggak paham katanya. Jadi kemana sholat kita hari ini, kemarin, lusa gitu. Nah, harus dibingungkan dulu belajar ini. Nanti lama-lama itulah butuh bimbingan, butuh jalan terus. Nanti kesini belajar ketuhanan, belajar diri sendiri. Insyaallah. Bertoriko wajib. Mandi itu wajib,
membersihkan dohir. Bertarekat itu wajib untuk membersihkan yang dalam. Nanti akan takholi, tahali dan tajali nanti dengan bertarekat akan takholi, tahali, tajali. Yang jelasnya sambil pulang tuh berpikir harus punya rasa bahwa kita digerakkan kon, kita tuh siapa yang roh, bukan yang ini. Kan ini udah digerakkan roh. Roh digerakkan oleh siapa? Roh yang mana? Kan ada 4 roh. Yang kudsi, cari dulu itu gimana cari kudsi? Panjang aja itu. Jadi sekarang saya pulang tuh gimana sih? Ya itu sambil ibadah nanti ketemunya itu. Sambil bertarik ketemu baru oh ternyata seperti itu. Yang ditanya di kubur Gusti Allah nanti. Kalau kita nggak belajar, ya gawat. Besok ujiannya apa? IPA. Belajar enggak? Wah gawat itu. Nah, gitu. Di kubur ditanya apa? Tuhan. Belajar enggak? Wah bahaya itu. Cuma tahu judulnya Ustaz. Nah, itu makanya. Isinya nggak tahu. Seperti itu. Tergantung Pak Supir, Pak Supir oke aja. Soalnya penumpang ya Ustaz.